Setelah saudara masuk ke web saya, saudara pilih mata kuliah Sistem Analisis dan Desain, dan kemudian pilih Undergraduate Student, dan saudara akan memperoleh silabus seperti ini. Untuk mendownload bahan kuliah yang tersedia, saudara klik download. Selanjutnya kita akan bahas tujuan mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki 8 tujuan. Yang pertama, melatih mahasiswa untuk dapat bekerja dalam tim. Yang kedua, untuk meningkatkan skill berkomunikasi, baik lisan maupun komunikasi tertulis. Yang ketiga, membina karakter yang kuat, attitude dan integritas yang baik mahasiswa. Yang keempat, dengan selesainya mengikuti mata kuliah ini, diharapkan saudara dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan kelima, dengan selesainya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menentukan kebutuhan informasi user. Keenam, diharapkan mahasiswa mampu mendesain database. Ketujuh, diharapkan mahasiswa mampu mendesain input dan output sistem informasi. Dan kedelapan, diharapkan mahasiswa dapat memilih metodologi dan teknik pengembangan sistem yang tepat. Untuk dapat mencapai 8 tujuan tadi, tentu diperlukan bahan ajar. Ada satu buku yang wajib, artinya setiap saudara harus memiliki kopi buku ini, yaitu buku Kendall, Sistem Analisis dan Desain. Kemudian ada referensi tambahan. Pertama, Sistem Analisis dan Desain oleh Witten. Kedua, Sistem Information Tool oleh Capron, dan dasar pengolahan pemrosesan database oleh Kuhnke. Dan terakhir yaitu lecture note yang juga saudara dapat download dari web saya. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yang sedang berlangsung. Pertemuan berikutnya adalah membahas teknologi informasi dan relational database. Dan yang sangat perlu dicatat adalah bahwa setiap pertemuan, mulai dari pertemuan berikutnya, saudara harus menyiapkan reading note. Sebelum perkuliahan dimulai, saudara harus sudah menyetorkan reading note dengan mengirim ke nomor yang sudah disebutkan di atas. Kemudian pertemuan ketiga akan dibahas Traditional System Development Life Cycle. Pertemuan keempat tentang pengumpulan data untuk analisis dan perancangan sistem. Pada pertemuan kelima kita akan membahas dokumentasi sistem dalam bentuk context diagram dan functional diagram dan flowchart. Kemudian pada pertemuan ke-6 kita akan diskusikan entity modeling. Entity modeling adalah salah satu teknik atau alat yang sangat lazim digunakan dalam perancangan database. Untuk entity modeling ini kita akan gunakan kesempatan 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7. Kemudian pada minggu ke-8 dan ke-9 akan ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 kita akan mengevaluasi tugas dalam bentuk menyiapkan paper. Jadi pada pertemuan 9, paper saudara, draft pertama paper saudara harus sudah siap dan sudah dikirim ke nomor WA tersebut
di atas. Kemudian pada pertemuan ke-10 melanjutkan pertemuan ke-7, yaitu merancang tabel database berdasarkan analisis entity dan hubungan atau berdasarkan diagram entity dan relationship. Kemudian pada pertemuan ke-11 akan ada perancangan output dan input. Pertemuan ke-12 mendiskusikan prototyping dan metodologi pengembangan sistem yang lainnya yang lebih baru. Kemudian pada pertemuan ke-13 kita akan membahas implementasi sistem. Dan pada pertemuan ke-14 dan 15, saudara harus sudah siap dengan tugas kelompok yang harus dipresentasikan. Untuk presentasi tugas kelompok, masing-masing kelompok diharuskan, diwajibkan untuk menyiapkan video presentasinya. Kemudian ada revisi kalau masih ada waktu, dan diakhiri dengan ujian akhir. Selanjutnya kita akan bahas cara penilaian. Ada banyak sekali ini komponen dari penilaian akhir. Nilai saudara akan ditentukan pertama simple project. Simple project ini akan diberikan, saudara bisa download di web dengan poin 10 poin. Kita akan lihat dalam bentuk apa simple project ini. Kemudian ada ujian tengah semester, ada tugas kelompok 15 sampai 25 poin, kemudian menulis paper, yang tadi sudah dikatakan harus sudah selesai pada minggu ke-9, yaitu poin 15 sampai dengan 25. Kemudian ujian akhir hanya 30 sampai 50%, kemudian partisipasi 10%, dan reading note atau pekerjaan rumah 10 poin. Yang harus saudara ingat juga bahwa kalau saudara melakukan cheating, plagiat, dan sebagainya, dapat berisiko saudara mendapat nilai E atau gagal. Sekarang kita akan lihat literatur review. Ada persyaratan dalam menyiapkan paper literatur review. Pertama, literatur review saudara hanya boleh didasarkan pada 4 referensi atau 4 daftar pustaka yang otoritatif. Yang otoritatif artinya tulisan yang direview sebelum diterbitkan. Tidak hanya ditulis dan diterbitkan saja. Berarti saudara tidak boleh menggunakan referensi yang berasal dari web pribadi. Kemudian panjang dari paper saudara hanya 10 sampai 1000 sampai 1500 kata. Kemudian saudara harus menggunakan reference style, APA reference style untuk menulis daftar pustaka dan citation. Selanjutnya kita akan bicara simple project. Dengan klik simple project, saudara akan mendapatkan case simple project. Simple project dalam rangka saudara diminta untuk merancang atau menyiapkan tabel-tabel database. Tujuan simple project ini adalah untuk memastikan bahwa saudara benar-benar memahami cara kerja relational database. Kita kembali ke silabus. Berikutnya, kita akan jelaskan literatur review. Untuk mendapatkan contoh literatur review, saudara tinggal klik download pada web saya.
kemudian pilih contoh literatur review yang paling bawah. Nah, contoh reading note ya. Contoh reading note yang paling bawah. Jadi untuk PR, setiap minggu saudara harus menyiapkan reading note, bukan summary, bukan ringkasan dari buku atau chapter, tapi hanyalah catatan waktu saudara membaca, seperti contoh ini. Jadi dalam bentuk coretan-coretan, tapi harus lengkap. Mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir masing-masing bab harus saudara catat hal-hal yang menurut saudara anggap penting. Demikian saja. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silakan dihubungi saya melalui nomor tadi. Kita tutup pertemuan pertama kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.